Ruang siaran langsung seketika menjadi sunyi senyap setelah komentar Morgan muncul di layar. Semua Crazy Rich di platform itu tidak ada yang berani berkomentar lagi. Tidak satu pun yang memiliki nyali untuk berhadapan dengannya apalagi menentangnya. Mereka lebih memilih untuk pergi meninggalkan ruang siaran langsung, termasuk Tuan Muda William. Kini, yang tersisa hanyalah beberapa penggemar setia Fanny yang masih bertahan di sana dengan terus-menerus memberikannya hadiah-hadiah kecil. Namun, bagaimanapun juga, semua penggemar setia itu hanyalah orang-orang biasa. Dapat mengeluarkan uang 200-400 ribu saja sudah sangat hebat. Tapi, kini mereka pun tidak sanggup mengumpulkan 2 juta rupiah lagi karena sudah menghabiskan semua uang mereka sebelumnya. Andai saja Fanny masih memiliki sedikit waktu lagi, dia pasti bisa menyusul Laura. Lagi pula, selisihnya hanya 2 juta rupiah. Sayangnya, batas waktu akan segera berakhir. Sekalipun Fanny pergi meminjam uang untuk membeli hadiahnya sendiri, semua sudah terlambat. 3, 2, 1. Kompetisi secara resmi berakhir. Hah! Fanny menjerit seperti orang gila dan langsung menghempaskan kamera yang ada di depannya hingga melayang. Dia pun langsung menghilang dari ruang siaran langsung. Mungkin saat ini dia sedang melampiaskan amarahnya. Tentu saja, siapapun yang mengalami kejadian ini pasti tidak akan mampu mengendalikan emosinya. Tidak ada yang menyangka, Fanny yang sebelumnya sangat menyombongkan diri, kini kalah dari Laura dengan selisih 2 juta rupiah saja. Padahal, uang sebesar 2 juta rupiah tidaklah berarti apa-apa bagi seorang host Reamer kawakan seperti Fanny. Dia tidak pernah peduli dengan hadiah sekecil itu karena selama ini, para orang-orang kaya terus-menerus mengirimkannya hadiah bernilai ratusan juta rupiah. Namun, tak disangka, ternyata dia dikalahkan dengan uang senilai 2 juta rupiah. Morgan memang sengaja membuat Laura unggul 2 juta rupiah, dia hanya ingin menyadarkan semua orang bahwa terkadang uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Misalnya, dalam pertandingan kali ini, apakah mungkin para orang kaya yang awalnya mendukung Fanny dengan ratusan juta rupiah kini tidak mampu mengeluarkan 2 juta rupiah? Mereka pasti mampu. Lalu, kenapa mereka tidak berani mengeluarkannya? Jelas saja, mereka tidak berani mengeluarkannya karena mereka tidak sanggup menentang angin. Uang memang dapat menyelesaikan banyak masalah, tetapi terkadang status, kedudukan dan pengaruh juga dapat membantu menyelesaikan banyak masalah. Morgan baru menyadari kenyataan ini setelah mendapatkan warisan. Terkadang, kekuasaan lebih bermanfaat daripada uang. Laura menatap gambar di monitornya dengan penuh kebahagiaan, dia tidak pernah menyangka apa yang dikatakan Morgan ternyata menjadi kenyataan. Dia akhirnya memenangkan pertandingan. Laura, yang sebelumnya hampir putus asa, kini merasa seperti terlahir kembali. Laura bersorak kencang dan langsung berlari menuju kamar mandi sambil berteriak pada Morgan yang masih berada di dalam sana saat ini. Hanya ada satu hal yang dipikirkan Laura, yaitu segera membagikan kegembiraan ini dengan Morgan. Morgan, apa kamu tahu? Aku baru saja memenangkan pertandingan. Aku tidak menyangka ternyata angin yang membantuku memenangkan pertandingan di saat-saat terakhir. Ini benar-benar sulit dipercaya. Aku merasa seperti sedang bermimpi sekarang, padahal aku sudah sangat putus asa tadi. Morgan sengaja tidak langsung keluar dari kamar mandi setelah pertandingan berakhir karena khawatir Laura akan mengetahui bahwa dia adalah angin. Morgan, kenapa kamu di kamar mandi lama sekali? Ayo, cepat keluar. Aku baru saja memenangkan pertandingan, teriak Laura dengan penuh semangat dari luar kamar mandi. Morgan membuka pintu kamar mandi sambil mengatakan, aku sudah memberitahumu sejak awal kan kalau kamu pasti akan menang. Benar, tebakanmu akurat sekali padahal aku sudah putus asa tadi, tak kusangka ternyata angin masuk ke ruang siaran langsungku. Ucap Laura sambil menatap Morgan dengan mata berbinar-binar. Lalu dia lanjut mengatakan, tapi kalau dipikir-pikir, aneh sekali, aku kan tidak mengenal angin sebelumnya. Dia juga sepertinya tidak pernah datang ke siaran langsungku. Tapi kenapa dia tiba-tiba muncul dan membantuku di saat seperti ini? Mungkin dia kebetulan saja melihat siaran langsungmu dan melihat kamu lumayan cantik. Jadi, dia langsung memberimu hadiah, ucap Morgan kepada Laura sambil terkekeh. Apa maksudmu lumayan cantik? Aku kan memang selalu cantik, ucap Laura sambil mengangkat dagunya tinggi. Morgan hanya tersenyum mendengar kata-kata Laura dan tidak tahu bagaimana menanggapinya.
Tapi, sepertinya ucapanmu cukup masuk akal juga. Angin pasti memberi aku hadiah karena merasa aku cantik. Ya, walaupun hadiahnya tidak besar, tapi komentarnya mampu membuat semua orang kaya di siaran langsung Fanny langsung tutup mulut. Angin memang keren, aku benar-benar mengaguminya, ucap Laura dengan tatapan wajah terpesona. Lalu, tiba-tiba dia menyenggol kaki Morgan dan bertanya, Morgan, apa menurutmu Angin benar-benar tertarik dengan kecantikanku dan ingin menjadikanku wanita simpanannya? Petik 2. Aku rasa tidak, Morgan menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak? Aku yakin dia pasti ingin menjadikanku wanita simpanannya. Kalau tidak kenapa dia memberiku begitu banyak hadiah? Kata Laura dengan begitu percaya diri lalu menambahkan, tapi kamu tidak perlu khawatir. Walaupun Angin benar-benar menjadikanku wanita simpanannya, aku pasti tidak akan melupakanmu. Aku akan tetap menjagamu nanti. Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku bilang ingin kamu jaga? Ucap Morgan dan langsung berbalik menuju kamarnya. Morgan, kenapa sikapmu tiba-tiba seperti ini? Apa kamu merasa kesal karena melihatku akan segera diambil oleh Crazy Rich? Apa kamu sudah tahu aku akan segera menikah dengan orang kaya? Pada saatnya tiba nanti, kamu tidak akan punya kesempatan untuk merayuku lagi. Jadi, jangan coba-coba bersikap dingin begini padaku. Lanjut Laura, sambil mengejarnya. Morgan langsung menoleh dan menatap Laura ketika mendengar kata-katanya ini. Dia ingin sekali memberi tahu bahwa orang kaya yang dia bicarakan itu bukanlah orang lain, melainkan Morgan sendiri. Hanya saja Morgan masih trauma dengan kejadian Vivi sebelumnya. Dia masih tidak berani mengungkapkan identitasnya dengan sembarangan. Sekarang sudah larut malam, lebih baik istirahatlah. Ucap Morgan dengan lembut kepada Laura. Lia, aku tahu, tapi aku tetap harus berterima kasih padamu hari ini. Jika bukan karena kamu membujukku untuk meneruskan pertandingan, aku juga tidak mungkin akan menang, ucap Laura dengan serius. Morgan hanya tersenyum mendengar perkataannya lalu berjalan menuju kamarnya. Setelah tiba ke kamarnya, dia langsung berbaring di tempat tidur karena merasa lelah setelah sibuk seharian. Tempat tidur di rumah Laura benar-benar sangat nyaman, empuk dan besar, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan tempat tidur di rumah Morgan yang kecil. Saat ini, Morgan sedang memikirkan bagaimana menjelaskan foto-foto itu pada Laura besok, namun tiba-tiba ponselnya berbunyi, Morgan mengambil dan menatap layar ponselnya. Dia langsung mengernyitkan dahi saat melihat Laura mengirimkannya sebuah pesan. Namun pesan itu bukan ditujukan pada Morgan, melainkan pesan pribadi yang dikirimkan Laura untuk Angin melalui aplikasi siaran langsung. Halo Angin, saya Laura. Morgan merasa aneh saat melihat pesan yang dikirimkan oleh Laura karena dia sudah tahu apa tujuan Laura menghubunginya, wanita ini pasti sedang mencoba untuk mendekatinya. Setelah Morgan mewarisi harta Chandra, dia merasa banyak wanita materialistis yang sengaja mendekatinya demi uang. Jika tidak, kenapa di saat Morgan miskin tidak ada wanita yang mendekatinya? Bahkan Vivi, mantan pacarnya yang paling dia percaya memilih untuk meninggalkannya karena uang. Kini, setelah Morgan kaya raya, banyak wanita dengan berbagai sifat dan penampilan mulai mendekatinya. Namun, Morgan tidak tertarik dengan wanita-wanita itu. Dia lebih menyukai gadis seperti Leona karena dia belum mengetahui identitas Morgan yang sebenarnya, bahkan, dia tidak merasa jijik sama sekali meskipun Morgan miskin. Selama ini, Morgan tidak pernah merasa Laura adalah gadis yang materialistis. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap seperti ini kepada pria miskin seperti dia. Meskipun Laura selalu berkata dia ingin hidup bersama dengan pria kaya, Morgan menganggap Laura hanya bercanda dan tidak pernah menanggapinya dengan serius. Namun, saat Morgan melihat pesan Laura ini, kesan baiknya terhadap Laura selama ini seketika lenyap. Sepertinya hanya sedikit gadis di dunia ini yang tidak menyukai uang. Morgan menghela napas pelan, kemudian langsung meletakkan ponselnya. Alasan Morgan membantu Laura kali ini adalah karena dia menganggapnya sebagai teman. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Laura. Jadi, jika Morgan membalas pesannya sekarang, mungkin akan membuat Laura salah paham. Jadi lebih baik dia tidak membalasnya. Morgan meletakkan ponselnya lalu memejamkan mata. Dia kembali memikirkan bagaimana caranya menjelaskan masalah Vivi kepada Leona besok. Namun tiba-tiba, ponsel Morgan berbunyi lagi.
Dia mengangkat ponselnya dengan malas dan ternyata Laura mengirimkannya pesan lagi. Angin, saya tahu saya tidak sopan karena tiba-tiba menghubungi Anda seperti ini, tetapi saya tidak bermaksud apa-apa. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih pada Anda karena telah membantu saya di saat paling kritis dalam pertandingan. Saya sangat menghargainya, tetapi saya tidak pernah menerima bantuan orang lain dengan cuma-cuma. Kita tidak saling mengenal, namun Anda tiba-tiba memberi saya begitu banyak uang di siaran langsung saya. Saya pikir sangat tidak pantas jika saya mengabaikannya begitu saja. Saya bermaksud ingin mengembalikan semua uang yang Anda berikan hari ini. Mohon berikan nomor rekening Anda saat Anda sempat. Senyum Morgan mengembang saat melihat pesan panjang yang dikirimkan oleh Laura. Ternyata Morgan sudah salah paham dengannya tadi. Laura mengirimkannya pesan bukan untuk mendekatinya sama sekali, tapi dia hanya ingin mengembalikan uangnya. Ternyata, tidak semua gadis di dunia ini menyukai orang kaya, setidaknya itulah yang kutahu dari Leona dan Laura. Mereka bukanlah gadis seperti itu, gumam Morgan sambil menghela napas. Dia pun membalas pesan Laura dengan singkat, aku hanya kebetulan membantumu hari ini. Simpan saja uang itu karena uang itu tidak ada apa-apanya untukku. Petik 2. Saya tidak bisa menerimanya. Sebaiknya, biarkan saya mengembalikan uangnya. Balas Laura. Tidak perlu. Kamu bisa membalas budiku saat aku membutuhkan bantuanmu nanti. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak untuk bantuan Anda hari ini. Morgan tersenyum ketika melihat pesan balasan dari Laura. Kemudian dia meletakkan ponselnya dan kembali memejamkan mata. Pukul 7 pagi keesokan harinya. Morgan bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah Morgan selesai, tampak Laura keluar dari kamarnya sambil menguap. Ternyata di dunia ini, ada tipe wanita tertentu yang mampu mempertahankan kecantikan dan pesonanya tidak peduli kapanpun itu. Salah satunya adalah Laura. Meskipun dia baru bangun tidur, dia tetap terlihat sangat seksi dan cantik, seluruh tubuhnya pun tampak sangat menggoda. Morgan, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Tanya Laura dengan heran. Aku ada urusan, jawab Morgan dengan ekspresi santai. Urusan apa? Tanya Laura penasaran sambil mengedipkan mata besarnya. Kamu juga tidak akan mengerti jika aku mengatakannya, jawab Morgan. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Laura bahwa dia akan menemui Leona untuk menjelaskan fotonya bersama Vivi. Jika Laura mengetahuinya, dia pasti akan menertawakannya lagi. Suasana hatiku sangat bagus hari ini, jadi aku ingin mentraktirmu makan enak hari ini. Mau tidak? Tanya Laura dengan senyum riang di wajahnya. Aku tidak sempat. Aku ada urusan penting, jawab Morgan. Singkat, dia memang tidak tertarik walaupun Laura mentraktirnya makan mewah hari ini. Saat ini, dia hanya ingin menjelaskan masalah ini kepada Leona. Morgan pun bergegas menuju pintu setelah menjawabnya. Morgan, urusan apa sih yang lebih penting daripada makan bersamaku? Laura langsung menghalangi Morgan. Kita kan bisa makan kapan saja. Tapi kalau untuk hari ini, aku benar-benar tidak bisa, jelas Morgan dengan tatapan malas. Morgan, aku beritahu ya, angin bisa saja menjadikanku wanita simpanannya kapanpun dia mau dan saat itu aku akan menjadi istri orang kaya raya. Jadi, kamu pasti akan menyesal karena sudah menolak ajakan wanita cantik yang bersedia mentraktirmu ini. Dan jangan pikir aku akan peduli padamu sekalipun kamu mau mentraktirku lain kali, teriak Laura dengan penuh emosional. Morgan langsung berbalik saat mendengar kata-kata Laura. Dia seketika teringat bagaimana pesan yang dikirimkan oleh Laura semalam. Dan jelas sekali Laura tidak tahu bahwa Morgan adalah angin. Laura berjalan ke depan Morgan dan bertanya sambil tersenyum manis, bagaimana, apa kamu menyesalinya? Petik 2. Laura, saat ini aku ingin menemui tunanganku untuk menjelaskan fotoku dengan wanita lain. Jadi aku benar-benar tidak punya waktu untuk makan denganmu hari ini. Jelas Morgan. Dia tahu jika dia tidak menjelaskannya secara detail, maka Laura tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jadi, hanya itulah yang bisa dia lakukan untuk menjelaskan semuanya pada Laura. Oh, kamu mau menemui tunanganmu? Tanya Laura terkejut. Iya, kalau begitu, bolehkah aku menemanimu? Ucap Laura dengan senyum lebar. Laura, aku menemuinya untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara aku dan dia. Bagaimana mungkin aku membawamu ke sana?
Bukankah tunanganku akan semakin salah paham nanti? Ucap Morgan agak kesal. Benar juga. Kalau begitu, kamu pakai saja mobilku untuk menemui tunanganmu, dia pasti akan berpikir kamu adalah anak orang kaya. Jangan lupa, kamu belikan juga sekuntum bunga untuknya ditambah dengan sedikit bujuk rayu, pasti semuanya akan beres. Ucap Laura dengan serius. Tidak perlu. Morgan langsung menolak penawaran Laura. Karena dia tahu Leona sama sekali tidak peduli apakah dia kaya atau tidak. Jadi, tidak ada gunanya berpura-pura menjadi anak orang kaya di depan Leona. Namun, Morgan akan menerima sarannya untuk membelikan sekuntum bunga untuk Leona. Sekitar jam 7 pagi, Morgan sudah berdiri di bawah gedung kantor Leona dengan tenang sambil membawa satu buket mawar merah cerah sambil menunggu Leona datang. Selama ini, Leona tidak pernah membalas pesan maupun mengangkat telepon dari Morgan. Maka dari itu, Morgan hanya bisa menyelesaikan masalah ini dengan datang langsung menemuinya. Hari ini, dia memutuskan untuk menunggu Leona di depan gedung kantornya. Namun, Morgan tiba-tiba sedikit menyesal karena telah mengikuti saran Laura. Dirinya yang kini sedang berdiri di depan kantor Leona dengan memegang buket besar bunga mawar justru terlihat seperti orang bodoh. Setiap karyawan yang berjalan melewatinya menunjuk ke arah Morgan dan sesekali membicarakannya. Bukan hanya itu, beberapa gadis bahkan mulai mengerumuninya dan menunggu tokoh utama wanita muncul dengan raut wajah penasaran. Mereka juga sepertinya belum puas dengan hanya menonton pertunjukan saja, mereka kini mulai mengajak Morgan mengobrol sebentar. Pria ganteng, kamu mau menembak siapa? Petik 2. Lia, buket bunga mawar sebesar itu pasti sangat mahal ya. Sepertinya kamu sangat tulus ya. Gaya berpakaianmu biasa-biasa saja, tapi tak disangka kamu rela membeli buket bunga sebesar ini andaikan saja aku juga punya pria yang begitu tulus denganku. Petik 2. Namun, Morgan tidak berminat meladeni gadis-gadis itu. Tatapannya hanya tertuju pada jalan di dekatnya. 10 menit kemudian, sebuah mobil Mercedes-Benz putih milik Leona akhirnya muncul. Leona yang melihat Morgan dari dalam mobil merasa sangat kesal, dia tidak terima Morgan sudah naik ranjang dengan wanita lain. Dia pun belum bisa memaafkannya dan akhirnya mempercepat laju mobilnya. Morgan nekat berlari ke tengah jalan tanpa peduli dengan kecepatan mobil Mercedes-Benz itu. Dia langsung merentangkan kedua tangannya untuk menghalangi mobil Leona. Leona terpaksa menginjak rem mendadak, kemudian mendorong pintu mobil dan turun dengan menggunakan sepatu hak tingginya. Hari ini Leona begitu cantik. Dia mengenakan kemeja berwarna hitam yang semakin menonjolkan warna kulitnya yang putih dan leher jenjangnya yang mulus. Tampak puncak kembar besar ke bagian depan tubuhnya begitu bulat menawan dan menggoda seolah-olah siap menyembul dari balik pakaiannya kapan saja. Dia juga mengenakan rok hitam pendek ketat yang membuat bokongnya terlihat semakin bulat dan berisi. Kakinya yang jenjang dan mulus pun semakin menarik perhatian Morgan serta menimbulkan kesan yang mendalam bagi setiap orang yang melihatnya. Wajahnya yang cantik, tubuhnya yang seksi, dan sifatnya yang mulia membuatnya nyaris sempurna. Di mata Morgan, kecantikan Leona tidak dapat dikalahkan dengan wanita cantik manapun yang pernah ia temui, terutama sifat yang dimiliki Leona. Dia sangat menyukainya. Morgan, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu menghalangi mobilku? Tanya Leona sambil berlenggang anggun ke arah Morgan di atas sepatu hak tingginya lalu melirik ke mawar yang dibawa Morgan. Semua orang terkejut saat melihat Leona turun dari mobil dan mulai mencibir Morgan. Hah, ternyata pria ini datang ke sini demi Nona Leona. Benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana mungkin wanita seperti Nona Leona mau menjadi pacarnya? Dasar tidak tahu diri. Lia, benar, Nona Leona kan terkenal sangat dingin. Entah berapa banyak pria kaya di kota ini yang sudah ditolak olehnya. Tapi, berani sekali pria ini datang untuk mengejar Nona Leona. Entah apa yang ada di pikirannya. Benar-benar tidak tahu malul dia sama sekali tidak pantas untuk Nona Leona. Petik 2. Tiba-tiba, seorang gadis muda yang pernah melihat Morgan di kantor Leona langsung memotong pembicaraan mereka. Hei kalian, jangan bicara sembarangan. Orang ini adalah pacar CEO kita. Nona Leona sendiri yang mengakuinya. Semua orang semakin tidak dapat percaya setelah mendengar ucapan gadis itu. Apa? Orang ini pacar Nona Leona? Kok bisa? Mana mungkin Nona Leona menyukai orang seperti ini?
Tuan muda Sebastian saja ditolak olehnya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima orang seperti itu? Petik 2. Gadis tadi pun langsung membela Morgan lagi. Dia yang pernah menyaksikan Morgan memanggil Johnson datang ke kantor hari itu benar-benar terkesan oleh Morgan. Kalian jangan meremehkan Tuan Morgan. Dia itu pria yang sangat hebat. Jika bukan karena bantuannya, perusahaan kita mungkin sudah ditutup sejak lama. Sementara itu, Morgan yang kini berhadapan dengan Leona, tampak sedikit gugup saat menatap matanya. Sebenarnya tadi malam Morgan sudah memikirkan bagaimana menjelaskan semua ini kepada Leona, namun setelah bertemu Leona hari ini, entah kenapa dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Leona, aku sudah. Morgan mencoba menjelaskan. Morgan, kamu tidak perlu menjelaskannya lagi. Aku sudah mendengar semuanya dari Monica. Gadis itu bernama Vivi dan dia adalah mantan pacarmu. Kamu sengaja menyebarkan foto I kalian di kampus karena kamu ingin memaksanya untuk kembali padamu, kan? Kamu bahkan masih menjalin hubungan tidak jelas dengan wanita lain dan mengancam pacar Vivi untuk mengundurkan diri dari kampus. Kamu sungguh menjijikkan, ucap Leona dengan ketus. Morgan mematung tak berdaya mendengar perkataan Leona. Dia tidak mengerti kenapa Monica selalu ikut campur dengan urusannya. Bahkan, dia selalu menjelek-jelekannya di depan Leona. Leona, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Morgan, aku tidak mau tahu apa yang terjadi sebenarnya. Aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan ikut campur lagi dalam kehidupan pribadimu karena hubungan kita hanyalah suami istri di atas kertas. Aku tidak mau tahu lagi dengan urusanmu. Jadi, terserah kamu mau berbuat apa. Sekarang, silakan kamu pergi saja. Jawab Leona dengan acuh tak acuh lalu berbalik untuk pergi. Morgan tahu Leona sedang tidak ingin mendengar penjelasannya, apalagi ada begitu banyak orang yang sedang memperhatikan mereka, dan Morgan tidak bisa menjelaskannya dengan singkat. Ayo, ikut denganku. Tanpa bertele-tele lagi, Morgan langsung meraih lengan mulus Leona dan membawanya ke mobil Mercedes-Benz. Morgan, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku, seru Leona dengan kesal. Wanita cantik dengan rambut hitam panjang, mata yang indah, tubuh yang seksi dan menggoda ini terlihat sulit ditaklukkan saat dia memberontak seperti itu. Morgan tidak peduli dengan pekikan Leona sama sekali. Dia terus menarik Leona dan memasukkannya ke dalam mobil. Morgan menyusul masuk ke dalam mobil dan langsung menyalakan mobil di kursi kemudi. Semua orang di sana tercengang melihat Mercedes-Benz itu melaju dan menghilang dari pandangan mereka. Hei, apa sedang terjadi N? Tanya seorang gadis saat menyadari apa yang baru saja terjadi di depan matanya.